Halo sahabat subscribe, Cak Daning, Bro and Sis and Guys. Kali ini Cak, aku akan membongkar pusaka keris. Sebentar Cak, sebelumnya tak pamerkan pusaka saya Cak. Lah. Ini warangkanya, ini looknya. Ini ya, tak pamerkan pusaka saya dulu ya sebelum aku membongkar ya. Aku juga punya pusaka raksasa Cak. Tuh Cak. Ini tempatnya nih, warangkanya di belakang nih tempatnya nih. Ya ini di belakang tempatnya nih. Loh Cak. Loh, ini buat nusuk paranormal gadungan nih enak ini. Loh. Loh Cak. Loh ya Cak, loh. Loh ya kan. Cik Cak, ben gaya Cak ya. Pusaka Cak ya. Yang namanya pusaka itu memang senjata dari orang Jawa. Pusaka. Dan pusaka itu bagi saya Cak ya, bagi saya itu hanya pusaka itu bukan dari goib Cak. Pusaka itu nyata Cak, nyata. Ada pembuatannya dan ada pandai pusakanya. Ya, jadi jangan sampai disalahartikan Cak ya. Mungkin sampean-sampean ada yang belum tahu Cak ya, bahwa pusaka itu ada pandainya, pandai besi pusaka. Nanti tak lihatkan videonya pembuatan pusaka ya, pandainya. Jadi jangan disalahartikan kalau pusaka itu ambil dari barang goib. Nggak ada Cak, yang ambil itu tipu Cak, pasti tipu Cak. Mungkin kalian masih belum yakin Cak ya, masih belum percaya kalau pusaka itu ada pandai besinya. Mungkin kalian sampean itu masih percaya kalau pusaka itu ambil dari kayak kuburan, kayak gunung, kayak tempat yang wingit. Enggak Cak. Ini saya jelaskan Cak. Yang biasanya melakukan hal seperti itu, maksudnya hal melakukan penarikan pusaka, melakukan pengambilan pusaka, itu tipu Cak, palsu Cak, pasti palsu. Pasti Cak, palsu Cak. Dan juga banyak korbannya dari teman-temannya sampean ataupun dari sampean sendiri Cak. Membayar paranormal dengan harga jutaan untuk disuruh ambil pusaka ke tempat yang ditentukan. Ambillah pusaka. Nah, sudah berhasil. Alasannya ini loh pusakanya cocok buat kamu. Beliin 5 juta. Beliin 50 juta. Padahal Cak, di toko-toko pusaka ataupun di toko online itu banyak Cak. Pusaka model apapun banyak Cak. Tuh Cak. Mungkin kalian nggak percaya, nggak apa-apa. Yang penting bagiku nggak ada pusaka penarikan, hanya akal-akalan paranormal. Apalagi dibuat penyembuhan Cak, pusaka buat penyembuhan, buat pengobatan. Aduh, tipu Cak, tipu. Pasti tipu Cak, nggak mungkin nggak Cak, tipu. Terus ada perkataan seperti ini, loh zaman dahulu kan pusaka kan bisa memenangkan, bisa menyentuh, bisa membunuh tanpa menyentuh. Nggak mungkin kata siapa. Nggak ada ya, itu hanya cerita-cerita, iya kan?
Kamu belum tahu, lihat sendirian, cuma hanya cerita-cerita dan mitos. Ya, dulu memang zaman dulu pusaka memang yang bawa itu kiai dan orang Jawa, karena senjata orang Jawa itu pusaka. Nah, pusakanya itu didoakan dulu ya, didoakan sama seorang ulama, didoakan, akhirnya dibawa. Itu maksudnya dibawa itu kalau orang Jawa mengatakan jimat gitu loh, Cak. Ya, akhirnya dibuat peperangan. Nah, karena doanya, Cak, karena doanya yang mendoakan ulama tertentu, Cak, ulama. Aku yakin zaman dahulu ulamanya bener-bener doanya insya Allah terkabul. Karena ulama zaman dulu, kiai zaman dulu itu jos-jos doanya itu. Saya percaya seperti itu. Kalau sekarang kebanyakan tipu-tipu ya. Kalau diamplopi baru doanya kayak yo-yo gitu, hanya amplopan kebanyakan ya. Tadi tak ulangi lagi ya. Apa namanya? Karena doanya tadi itu doanya seorang ulama zaman dahulu. Bener-bener akhirnya dibuat perangan yang menang karena doa tadi, karena doa seorang kiai zaman dahulu tadi, seorang ulama zaman dahulu tadi. Kalau ulama zaman dahulu nggak mungkin penarikan pusaka, nggak mungkin, karena dari turun temurun dikasihkan ke turun temurunnya. Tuh. Apalagi zaman sekarang, Cak, pusaka orang penarikan pusaka, narik pusaka di gunung, di hutan, di tempat kosong, di rumah kosong, di makam, tawarik seperti ini. Gayanya, apalagi dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengelabui pasiennya yang nggak tahu apa-apa. Sebelumnya barangnya ditaruh di tempatnya tadi, pusakanya ditaruh dulu. Setelah itu dia pura-pura seperti ini, pura-pura. Belum syaratnya, Cak. Syaratnya pasti jutaan, Cak. Nggak mungkin 100.000, nggak mungkin. Jutaan. Dia narik, pusakanya di situ, seret, narik, seret. Berhasil pusaka. Ini loh pusaka yang cocok buat kamu. Itu palsu, Cak. Nggak mungkin nggak, Cak, palsu. Karena aku pernah membongkar, kan, lihat di YouTubeku itu. Penarikan pusaka abal-abal, penarikan pusaka itu palsu. Ada, lihat di YouTubeku ada. Ada hal seperti itu. Tipu-tipu iya. Zaman sekarang banyak ahli supranatural berkedok kiai, berkedok gus, berkedok ustad, berkedok ki. Ambil pusaka. Nggak bisa, Cak. Palsu iya. Pasti palsu. Ya, ingat, Cak, ya. Tidak ada penarikan pusaka, Cak. Pusaka itu nyata, Cak. Nyata. Bukan goib, nyata. Apalagi dipuja-puja, aduh, salah. Apalagi pusakanya dinamakan kiai, ini namanya kiai ini, kiai itu. Aduh, barang biasa kok dibeli kiai ya. Nah, ini lagi, Cak, ada tantangannya. Kapan hari itu saya itu sama teman, katanya pusakanya dan tombaknya itu sakti. Kalau dilanggai bisa gila, Cak. Katanya seperti itu. Ya udah, cuma nggak tak video ya, karena video nanti dikirain saya ini apa ya, menjelekkan pusakanya orang Jawa. Dikirain seperti itu. Padahal yang minta bukan saya, teman saya sendiri. Akhirnya pusakanya ya saya disuruh melangkai, ya disuruh menginjak-injak, tak injak pusakanya, ya akhirnya sampai patah pusakanya itu. Pusakanya yang namanya batok apa tuh, saya patah. Kalau pusaka nggak bisa patah karena dari besi ya. Yang batok itu yang pecah itu. Ya nggak apa-apa. Akhirnya alhamdulillah teman saya baru sadar, iya ya ternyata pusaka nggak ada apa-apanya ya. Ternyata teman saya itu katanya kalau dilangkai gila itu katanya kakek-kakeknya dulu, katanya seperti itu. Karena mungkin kakeknya nggak tahu apa-apa ya, kakeknya dibilangi dari turun-temurunnya dulu, gitu loh. Jadi nggak ada bukti, cuma hanya omong ke omong seperti itu ya. Jadi kakeknya itu nggak menjelaskan yang detail. Ya, ingat ya, pusaka nggak ada, khodamnya nggak ada ya. Cuma zaman dahulu memang ada yang didoain sama kiai tadi. Kalau sekarang 100% nggak ada ya, palsu ya. Palsu, hanya trik-triknya paranormal, akal-akalan paranormal. Kalau sampai ingin beli pusaka, beli di toko online, toko online banyak. Cari pusaka apa, pasti ada. Pamornya lebih bagus, pamornya lebih sip. Harganya lumayan, agak harga netral. Harganya netral aja ya. Ingat ya, mending percaya Tuhan aja daripada percaya pusaka ya.
Ya Tuhan, kalau pusaka kalau kamu buat koleksi gak jadi masalah, bagus, gak apa-apa, buat bagus-bagusan gak apa-apa, buat koleksi. Tapi seandainya kalau ada ahli pusaka dia mengatakan ini ada goibnya, ini bisa gini, ini bisa gini, ini bisa menyentuh kamu jarak jauh, ini bisa membunuh tanpa menyentuh, palsu Cak, ya palsu Cak. Ya. Kalau orangnya yakin nggak apa-apa, saya siap kalau dia menyentuh, membunuh dari jarak jauh. Istilahnya saya disandet dengan pusaka, saya siap, monggo. Tapi kalau nggak bisa gimana, ayo. Ya, kalau kamu buat pajangan Cak ya, nggak apa-apa Cak ya, pusaka Cak ya. Ya, ingat Cak ya, mending percaya Tuhan daripada percaya pusaka. Kalau pusaka buat pajangan nggak apa-apa. Ingat ya, perbanyak amalmu, perbanyak sholatmu. Semoga yang lihat videoku ini diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, sehat selamanya, dan selalu dilindungi Tuhan. Salam dari saya, Metal. Proses pembuatan keris itu dari pertama kita menyediakan bahan, di antaranya besi, kemudian ini potongan besi, jumlahnya nanti bisa sesuai dengan keris yang kita gunakan. Kemudian nikel, ini bahan pamornya. Kemudian ini bajanya. Baja nanti kita ambil secukupnya, besi secukupnya, nikel juga secukupnya. Nah, prosesnya begini. Untuk awalnya umumnya biasanya membuat lapisan. Lapisan itu ialah susunan. Caranya begini, susunan ini hanya bahan peraga, tidak ukuran sesungguhnya. Caranya begini, ini paling bawah yang tebal ini adalah besi. Kemudian ada yang tipis ini nikel. Kemudian besi, kemudian nikel, kemudian besi lagi, kemudian nikel, kemudian besi. Nah ini kemudian beberapa potong ini kita satukan, kita bakar di tempat api sampai memijer, artinya lengket. Nah ini yang sudah kita satukan. Nah kalau di sini ada 3 nikel, berarti kita katakan 3 lapisan. Nah kemudian ini kita buat lapisan sesuai dengan kebutuhan pamornya yang akan kita buat. Nah, gitu loh. Nah, caranya kalau ini sudah satukan, nah, kemudian kita lipat seperti ini. Nah, ini kita satukan lagi. Nah, kemudian kita pijirkan, kita panjang seperti ini. Nah, ini salah satu. Mungkin agak bisa dilihat sini ada lapisan-lapisan. Garis-garis ini adalah dari susunan besi nikel yang kita tempatkan. Nah, kemudian ini setelah menjadi lapisan yang sudah kita tentukan, misalnya kita membuat lapisan 64. Ini lapisan 64. Nah, ini di sini itu sudah ada susunan besi nikel sampai 64 nikel. Nah, kalau ini sudah jadi, kemudian kita buat semacam ini, artinya lapisan tadi kita buat lengkungan seperti ini. Di tengahnya ini adalah baja. Nah, kemudian ini nanti bajanya sebagai tajamnya. Nah, kemudian ini kalau sudah menyatu, kita tempa, kita ulur, hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Dan bagian bawahnya kita potong, yang nanti sebagai bahan gonjonya. Nah, ini gonjo. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasilnya, kemudian kita seperti ini. Nah, ini jadi potongannya tadi. Ini yang lurus. Kalau yang lo yang mana? Yang lo yang ini nih. Misalnya ini untuk lo nanti. Nah, kalau ini bahan lo kemudian kita buat lo seperti ini.
ada lot dari bawah sesuai dengan keinginannya, mau lot 3, lot 5, lot sampai misalnya ya, lot 17, 15 itu tergantung keinginan mereka. Nah kalau lurus ya kemudian kita lurus seperti ini yang lurus. Kita tinggal proses untuk misalnya. Nah kalau lo tadi misalnya, misalnya lotnya ini misalnya. Nah itu bagian sisinya, sisi sampingnya itu kita tipiskan. Misalnya seperti ini kita tipiskan, kemudian kita bentuk sesuai dengan itu. Kemudian ya ini contohnya, misalnya seperti ini. Ini yang gojo tadi, itu dibuat ada lubangnya ini. Nah, tujuannya lubang untuk pesinya keris, bila keris bisa masuk ke dalam lubang ini. Nah, besarnya disesuaikan dengan pesinya sehingga ini tidak terlalu longgar gitu loh, biar rapi. Nah, kemudian kalau ini sudah jadi, kemudian dibuatkan sarung. Nah, kemudian kalau di sini hanya membuat bilahnya saja. Kalau membuat sarung dan kelengkapan yang lainnya itu beda tempat. Ya, kemudian ada ukiran, ada banyaknya. Ini warongkonnya namanya ladrang. Pendoknya ini, sing warna kuning ini namanya belewah. Karena di tengah ini ada garis, kayunya masih kelihatan. Ini namanya pamor brasuta. Pamor udan mas, maaf. Ini pamor udan mas, yang ini juga dari pamor dasar, kemudian direkayasa menjadi ada motif yang bulat-bulat ini. Nah, bulat-bulat ini yang dinamakan udan mas.